Sekarang saya sudah berada di rumah Maya Estianty atau akrab disapa Bunda. Anda pasti sudah tahu sosoknya, Anda tahu beritanya, Anda menikmati karyanya, tapi kan Anda belum pernah ke rumahnya. Nah, ini adalah rumah dari Maya Estianty yang sudah menyambut ternyata di sini. Halo Bun, thank you so much. Apa kabar Robert? Baik, apa kabar Bun? Thank you Baik. banget, thank you Ya. banget udah membuka Ini. rumahnya. Bun, di sini jadi tinggalnya sekarang? Enggak, aku 2 rumah. Oke, kok 2 rumah? Kenapa nggak sekalian aja kalau jadi satu? pagi sampai sore itu ini kan juga termasuk kantor ya. Jadi kalau antar siang udah mulai banyak karyawan yang kerja di sini. Sekalian juga anak-anak juga di sini kan. Jadi aku pulang kalau malam ke suami. Oh gitu. 2 rumah. Apakah ada rencana untuk menyatukan rumah ini? Rasanya belum ya, karena kalau anak-anak kan masih mereka punya dunia sendiri. Betul, sibuk semua kan sekarang. Mereka punya, jadi mereka tuh sama kayak ibunya, bener-bener kayak orang yang pengen menyendiri, yang me time. Jadi nggak pengen keganggu apapun gitu. Oke, tapi Ya. Bunda capek dong berarti bolak-balik setiap Kan nggak hari. apa-apa, karena emang ini kan emang termasuk kantor juga. Kalau nggak, gue nggak kerja dong gitu. Iya benar. Kita duduk aja ya Bun. Boleh, boleh. Pembicaraan sudah Duduk. makin berat. Yuk, Boleh, kita duduk boleh. sini. Bunda, setelah 10 tahun Bun, masyarakat menantikan siapa sosok yang akan menjadi jodoh Bunda. Akhirnya sekarang Sebenarnya kalau dibilang 12 tahun kali. 12 Kalau tahun 8 total ya? tahun dari 10 tahun karena mungkin dari pertama kali resmi ini ya. Tapi kalau dari talak agamanya sudah 12 tahun. 12 tahun gitu. Kenapa sekarang akhirnya memutuskan untuk menikah? Yang menggerakkan semuanya Tuhan. Karena tadinya kan aku orang yang termasuk orang yang trauma dengan rumah tangga ya kan. Tapi kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba suddenly, ayo nikah, ayo aja udah gitu. Setelah Anda kemudian katakan trauma ya Bun ya, pernahkah berpikir akan menikah lagi? Mungkin berpikir tapi nggak dalam waktu yang cepat ya gitu loh. Mungkin sempat teman-teman pada nasihatin gini, kamu jangan independen banget dong, karena aku orang yang sangat terlalu mandiri dan nggak tergantung sama siapapun kan. Jadi benar-benar yang teman-teman pada bilang, kamu hati-hati loh, ntar kamu bablas, ntar kamu sampai tua siapa yang nemenin ya kan. Terus jangan sampai nanti kamu udah pengen punya teman ternyata kamu udah tua gitu kan. Dulu sempat yang ngapain sih nikah, nggak usah lah. Kebanyakan ya teman-teman tuh aku ngeliat gila ya, dia punya pasangan tapi selingkuh. Apa yang membuat perasaan takut itu hilang? Karena pasangannya yang bisa meyakinkan gitu loh. Dan ini butuh proses bertahun-tahun lamanya. Iya, Lebih dari 2 tahun? lebih. Lebih dari 2 tahun? Lebih dari 3 tahun? Enggak. Berita ini ingin saya konfirmasi. Apakah benar Bunda Maya dipertemukan dengan Mas Irwan melalui Mas Ahmad Dhani? Benar tidak itu? Oh, enggak. Kebetulan keluarga kami itu udah saling mengenal dengan keluarga. Jadi keluarga saya dengan keluarga dia udah saling mengenal dari kecil. Jadi aku nggak perlu capek-capek. Kan kita sama-sama orang Surabaya. Yeah. Orang Surabaya, kebetulan kakak saya itu udah sangat dekat dengan adiknya beliau. Jadi aku dulu waktu SMP sering main ke rumahnya dia, walaupun Mas Irwan nggak ada ya di rumah karena Mas Irwan waktu itu udah pindah ke Amerika atau ke Jakarta, saya nggak ngerti. Pokoknya saya sering main sama kalau saya bilang ibu mertua ya. Adiknya suami tuh emang jago main piano dan emang waktu itu sering banget di rumah zaman kecil tuh main piano bareng. Terus aku sering diajak nonton dia ke DJ. Nah dari situ pada akhirnya aku terinspirasi menjadi DJ. Tanpa dukungan anak-anaknya, mungkin Maya tak sebahagia seperti saat ini. Perubahan statusnya juga turut mengubah dirinya menjadi lebih tenang. Terlebih lagi, anak-anaknya lah yang mendorong Maya untuk menikah dengan Irwan Husri. Ya tentu seneng ya Bunda nikah lagi. Kan penting Bunda bahagia, insya Allah saya selalu bahagia. Daddy adalah orang yang baik hati ya. Ia peduli akan keluarga, ia peduli akan suasana. Dan terpenting ia peduli terhadap Bunda saya dan sosok yang bisa menginspirasi saya, bisa membantu saya untuk semakin baik ke depannya lagi. Semoga saling mencintai sampai akhir hayat tiba. Anda mempunyai hubungan dengan Mas Irwan, walaupun tidak diberitakan kepada publik. Anak-anak tahu kan? Aku tuh orang yang sangat berhati-hati dalam memilih pasangan ya kan. Kemudian ketika misalnya aku menemukan pasangan itu paling tidak anak-anak harus restu. Kalau enggak aku nggak mau. Jadi kalau misalnya anak-anak oke, nggak apa-apa, ya udah aku jalanin karena biar bagaimanapun pernikahan itu kan menyatukan satu keluarga. Kalau seandainya satu keluarga itu ada yang nggak suka, lebih baik nggak usah gitu. Karena saya pernah mengalami dulu nggak disetujuin, pada akhirnya jelek kan, akhirnya gitu loh. Makanya aku nggak mau mengulangi itu lagi dan aku minta anak-anak untuk kenal dulu. Kalau mereka oke, ya udah lanjut gitu loh. Oke. Apakah kemudian pada saat itu ada yang menolak atau meragukan sosok dari Mas Irwan? Rasanya dari enggak sisi ya. anak-anak? Enggak ya. Dia orang yang paling ini sih ya, baik ya untuk anak-anak, paling bisa nge-blend sama anak-anak.
Gitu. Dan anak-anak merasa kayak bukan kayak orang tua tapi kayak sahabatnya gitu loh. Tadi kan katakan anak-anak akrab dengan Mas Irwan. Di mata Anda sendiri, sosok Mas Irwan sebagai ayah bagi anak-anak Anda seperti apa? Rasanya kalau menggantikan ayah kayaknya enggak ya, tapi lebih menggantikan sosok orang yang tua, yang dituakan, anak-anak tuh merasa selalu bilang gini, oh ya dia itu adalah panutan, menginspirasi. Apakah anak-anaknya mendorong Anda untuk menikah saja? Mama, udah menikah saja? Sempat. Anak-anak nanya, sempat waktu itu nanya apa ya, bilang gini, Bunda, emang Bunda sama Om gimana sih? Serius gak sih? Gitu loh. Oh gitu? Sampai gitu kan, waduh, belum mikirin ke sana, udah ditodong-todong, maksudnya bukan ditodong ya, kayak gitu loh. Bunda kan sekarang serius sama orang, ya kan? Dulu kan mungkin ya hampir jarang nggak pernah sama laki ya. Jadi kalau yang sekarang serius, emang Bunda gimana sih? Ke belakangnya gimana sih gitu loh. Terus kapan gitu loh. Waduh, ya nggak tahu, tanya aja sendiri aku bilang sama Al gitu. Kan anak-anak tuh begini loh. Mereka 3 laki-laki yang menjaga ibunya. Jangan sampai ibunya dipermainkan lagi oleh laki-laki gitu. Jadi kayak kebalik, kayak aku adalah anaknya, ini orang tuanya 3 orang di sidang, jadi Bunda maunya gimana? Kayak sama Om gimana? Jadi anak-anak tuh benar-benar jaga ibunya banget gitu loh. Anak-anak bercerita di media, Bun. Sekarang Bunda jauh lebih bahagia. Jadi mereka setuju, ya kan? Dan juga banyak senyumnya sekarang, Bun, ya kan? Ini karena gemuk. Anak-anak bilang Bunda sekarang lebih bahagia. Selama Bunda bahagia, mereka setuju kan seperti itu. Yep. Kebahagiaan baru apa yang dirasakan sekarang? Ya, yang pasti apa ya, ketenangan ya. Apa kata ayah kepada Anda pada saat Anda memberitahukan Anda akan menikah? Aku nggak bisa ketemu anak-anak selama beberapa tahun. Tapi saya nggak percaya Bunda bisa masak. Aku bisa. Mau apa?